Dilihat-lihat modelnya Yamaha V4 ini kok agak mirip. Sangat diunggulkan di Sachsenring, ini strategi Marc Marquez. Hai, selamat datang di Pedok Talk, aku Lucy Wuryono. Terima kasih banyak buat kalian yang udah rajin nonton channel ini. Nah, kalau misalnya kalian rajin nonton tapi ternyata dicek belum subscribe, silakan diklik tombol subscribe-nya dan juga dinyalakan notifikasinya. Kalau pengen gabung jadi members juga boleh, silakan langsung aja diklik link yang ada di deskripsi video ini. Loh, kemarin kan nggak ada race, mau ngomongin apa kita hari ini? Banyak dong. Salah satunya tentu aku mau fokus ngomongin tentang V4-nya Yamaha. Nah, tentunya banyak yang bertanya-tanya juga kan, kenapa sih Yamaha harus ganti jadi V4 dari inline 4? Padahal Yamaha itu terkenal banget dengan inline 4-nya. Nanti akan kita bahas, tapi sekarang kita buka dulu dengan news flash. Somkya Chantra yang baru saja mencetak poin pertamanya di MotoGP waktu di Asen kemarin ternyata harus absen di Sachsenring tanggal 11 sampai 13 Juli ini. Karena dia kemarin latihan menggunakan dirt bike, kemudian dia crash dan akhirnya ligamen di lutut kanannya harus dioperasi di sebuah rumah sakit di Barcelona. Jadi udah pasti butuh waktu recovery. Jadi yang udah pasti nih dia nggak akan turun di Sachsenring tanggal 11 sampai 13. Nah, abis Sachsenring ini sebetulnya ada race lagi, yaitu di Brno. Nah, ini adalah 2 race sebelum kita masuk ke summer break. Abis itu break dulu sekitar kurang lebih 3 minggu. Nih jadwalnya guys. Jadi Sachsenring tanggal 11 sampai 13 Juli, kemudian lanjut dengan seri Brno tanggal 18 sampai 20 Juli. Jadi double header lagi. Nah, rencananya juga ini akan ada yang comeback nih. Kalau Luca Marini dia akan comeback di Sachsenring, mudah-mudahan ya semuanya lancar. Medical clearance-nya juga didapatkan. Jorge Martin juga jadwalnya kemungkinan besar akan dicoba lagi melakukan medical clearance. Dan kalau dapat nih dia akan bisa race di Brno. Tapi kalau belum kemungkinan nanti abis summer break berarti nanti di seri selanjutnya yaitu di Austria tanggal 15 Agustus sampai 17 Agustus. Jadi break dulu tuh kita 3 minggu ya kan. Nah tapi tenang. Kalau Pedok Talk-nya nggak pakai break, kita lanjut terus. Nah, get well soon buat Somkya Chantra, mudah-mudahan recovery-nya cepat ya. Nah, yang kedua adalah ngomongin soal Jorge Martin. Jadi Jorge Martin kemarin udah terlihat turun kembali ke track. Nah, kali ini dia menggunakan motor superbike-nya Aprilia RS V4. Jadi ini memang belum menggunakan motor MotoGP karena sebetulnya memang udah ada rencananya. Seperti yang kalian tahu juga, Aprilia ini sudah melobi semua pabrikan dan juga Dorna tentunya ya, bahwa harus ada jatah pengetesan secara private untuk rider-rider yang cedera. Tadinya nggak ada peraturan itu, tapi Aprilia minta supaya hal ini diadakan, jadi semacam peraturannya itu direvisi dan akhirnya boleh. Nah, kalau menurut Paulo Bonora akan dijadwalkan pengetesan ini sebelum Jorge Martin comeback untuk race, sepertinya akan dilakukan di Misano, tapi nanti Aprilia akan memberikan informasi lebih lanjut, akan ada konfirmasi lagi dari Aprilia. Nah sekarang kita akan masuk ke dagingnya. Hari ini aku mau ngajak kalian buat ngobrolin tentang kenapa Yamaha harus beralih dari inline 4 ke V4. Nah kemarin kan udah dites tuh di Aragon, terus dites lagi di Brno. Dan kayaknya nih fotonya yang banyak keluar tuh adalah pengetesan di Brno kemarin, hari Selasa dan hari Rabu. Sekarang kita bahas kenapa Yamaha harus banget ganti ke V4. Yuk. Hari Selasa dan Rabu kemarin Yamaha melakukan private testing di sirkuit Brno. Nah, jadi yang melakukan pengetesan ini adalah Andrea Dovizioso dan juga Augusto Fernandez. Hadir juga ada Alex Rins dan juga Miguel Oliveira. Jadi ada 2 hal yang mereka mau kerjain nih. Satu, ngetes V4-nya dan tentunya untuk Alex Rins dan juga Miguel Oliveira mengumpulkan data awal untuk Brno. Karena Brno ini udah lama nggak dipakai untuk race MotoGP. Terakhir kali adalah tahun 2020. Jadi tentu dibutuhkan data sebanyak mungkin untuk bisa membantu memberikan setup awal, paling nggak gambaran awal apa yang harus dipersiapkan nanti setelah Sachsenring mereka akan race di Brno kan. Jadi ini semacam data awal lah. Bukan hanya Yamaha tapi Honda juga melakukan tes di Brno kemarin dan Luca Marini juga terlihat mulai bisa beradaptasi kembali dengan RC213V-nya pasca dia jatuh, dia crash waktu di latihan untuk Suzuka 8 Hours gitu. Dan sejauh ini sih kayaknya Luca Marini on track nih buat kembali lagi race di Sachsenring nanti.
Ini adalah foto-foto yang beredar dari Yamaha V4 yang dicoba di Brno kemarin. Jadi fotonya ini kebanyakan diambil dari fotografernya GP1, ada yang dari Motorsport juga, Speedweek ini juga merilis foto-foto ini. Jadi memang ini ya namanya juga private testing ya gitu. Jadi memang nggak banyak orang yang bisa hadir ke sana juga. Dan bahkan lap time-nya tuh nggak dirilis loh sama Yamaha. Karena dari pihak Yamaha mereka bilang bahwa ini tuh belum tes untuk menilai performance, tapi untuk reliability. Apakah udah benar bangun V4-nya nih udah sesuai track atau belum, tapi performance-nya belum. Dan tentunya ini harus dibandingkan lagi dengan performa inline 4 karena sebetulnya Yamaha tujuannya adalah V4 ini kalaupun emang beneran kita akan beralih harus lebih kompetitif daripada inline 4. Harus lebih kenceng, harus lebih bisa fight dibandingkan dengan inline 4. Nanti aku akan bahas lebih lanjut kenapa sebetulnya harus banget Yamaha beralih ke V4. Sekarang kita lihat fotonya ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat di sini sebetulnya secara keseluruhan kalau kita lihat dari bagian aeronya itu lumayan masih banyak yang mirip dengan aero yang digunakan di Yamaha M1 dengan konfigurasi mesin inline 4. Lumayan mirip tuh, tapi yang berbeda apa coba? Nih, bagian rear aeronya. Jadi aku ingetin dulu ini adalah rear aero dari Yamaha M1 konfigurasi inline 4 dari motornya Fabio Quartararo. Nah ini kan yang kayak Stegosaurus gitu kan. Nah sementara yang kemarin dicoba di V4 ini sedikit berbeda memang. Ini malah mirip-mirip sama KTM. Betul banget. Nah ini adalah rear aeronya KTM. Dan ini adalah rear aeronya Yamaha V4. Mirip ya? Banyak yang menduga bahwa Yamaha V4 ini sedikit banyak sepertinya akan terinspirasi dari Ducati. Ya wajar sih karena Max Bartolini, technical directornya Yamaha sekarang, dia adalah tangan kanannya Gigi Dalinya selama 10 tahun terakhir. Jadi dia udah tahu banget tuh luar dalam dari Ducati Desmo Sedisi. Jadi kemungkinan besar memang Yamaha V4 ini akan terinspirasi dari situ. Pertanyaan besarnya sekarang adalah kenapa harus V4? Emang nggak bisa pakai inline 4 aja? Guys, jadi dari 5 pabrikan yang ada di grid sekarang, Ducati, KTM, Honda, Aprilia, dan Yamaha. Sisanya tuh cuma Yamaha aja yang masih pakai inline 4. Sementara 4 pabrikan lainnya semuanya itu udah pakai V4. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang dari tahun 2025 deh ya, udah 10 seri sampai di Assen kemarin. Jadi sebetulnya memang kekuatan inline 4 itu adalah memang di cornering. Jadi makanya kayak kemarin ingat gak sih waktu di Assen? Marc Marquez aja pas ketemu sama Fabio Quartararo, dia tuh bilang, gue gak ngerti gimana caranya lo bisa melakukan ini. Nah, salah satu kekuatan dari inline 4-nya Yamaha sekarang adalah memang di sisi cornering. Karena itulah yang memang dikenal sama orang bahwa ya memang M1 ini agility-nya lincah banget di tikungan. Itu adalah kekuatannya Yamaha banget. Makanya qualifying-nya juga kemarin bagus gitu kan. Quartararo bahkan udah 4 kali pole gitu untuk musim ini. Tapi masalahnya di saat udah race dia itu nggak bisa fight. Dan itu memang kekurangan dari inline 4. Jadi di antara semuanya, semua pabrikan yang ada di grid nih, giliran harus ngelawan V4 yang udah overtake segala macam, ini kesulitan banget. Makanya kenapa Fabio Quartararo meskipun dia mulai di pole nih, startnya udah pole position udah paling depan, tapi giliran udah disikat sama Ducati, Aprilia, KTM, udah nggak bisa berkutik, udah nggak bisa ngapa-ngapain karena memang itulah kekurangan dari inline 4. Jadi kalau ditanya kekuatannya V4 itu apa? Banyak ternyata guys. Dan sebetulnya aku pernah bikin konten ini juga di episode sebelumnya bahwa memang masa depannya MotoGP apalagi dengan masuknya technical regulation yang akan berlaku di tahun 2027 memang masa depannya tuh harus ke V4. Karena V4 ini memang punya keunggulan rear wheel traction-nya. Jadi traksi ban belakang itu memang lebih unggul daripada inline 4. Kemudian dari sisi akselerasi, V4 juga lebih unggul. Kemudian kalau kita lihat dimensinya, motor itu jadi jauh lebih ramping sebetulnya. Jadi kalau kalian lihat dari depan tuh ya, untuk fairing depannya, V4 itu memang dia tuh lebih lebih narrow, lebih sempit, lebih ramping sekitar 10-15 cm dibandingkan dengan aero yang dimiliki oleh inline 4.
Makanya tadi aku bilang cocok banget untuk Technical Regulation 2027. Aku ingetin lagi ya, jadi mulai tahun 2027 aerodynamics di MotoGP ini sangat dibatasi. Jadi ukurannya itu juga diperkecil semua. Nah, justru dengan adanya peraturan ini makanya kenapa Yamaha ini ngejar banget untuk bisa membangun mesin V4. Karena memang secara aeronya pun ini akan sangat bisa bisa lebih di-manage, bisa lebih membantu aero ini bekerja dengan optimal dan pengembangan aeronya juga jadi bisa lebih optimal. Kalau pertanyaan selanjutnya adalah apakah inline 4 ini berarti kalah power sama V4? Menurut Max Bartolini, technical directornya Yamaha, dia bilang sebetulnya nggak terlalu signifikan bedanya. Tapi memang sebetulnya untuk V4 ini dari sisi bobotnya, jadi kan mesin V4 itu katanya Bartolini lebih ringan daripada mesin inline 4, aku juga baru tahu. Terus dia bilang juga weight distribution-nya, layout-nya, aeronya, nah ini semua tuh lebih fleksibel daripada menggunakan inline 4. Kesimpulannya teman-teman, jadi V4 ini bukan hanya tentang power, tapi layout dari motor dengan konfigurasi V4 ini, jadi dianggap bisa punya lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan menggunakan inline 4. Gampangnya tuh seperti itu. Nah, ditambah V4 ini juga punya keunggulan apa coba? Bisa membuat ban bekerja dengan lebih optimal. Itu penting banget ya kan? Nah, apalagi sekarang ini kalau kita lihat Yamaha selalu punya masalah dengan grip ya. Tapi sebetulnya pertanyaannya sekarang adalah benar V4 itu membuat kerja ban itu menjadi optimal. Apalagi sekarang dengan era Michelin yang ada sekarang nih. Semua itu fokus di ban belakang, ya kan? Makanya yang pakai V4 itu semacam bisa mengekstrak kinerja ban belakang dengan lebih optimal. Ya, sebetulnya Ducati sih yang bisa menggunakan ini. Nah, jadi Ducati itu cara ngebangun motornya adalah dia pahami dulu gimana cara si ban ini bekerja, kemudian akhirnya motornya dibangun untuk bisa mengoptimalkan kinerja dari ban belakang tersebut. Nah, makanya Ducati sukses banget gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan gue sekarang yang belum terjawab adalah nanti di tahun 2027, ya memang secara regulasi kayaknya V4 ini adalah masa depannya. Jadi mau nggak mau Yamaha memang harus shifting ke situ. Tapi masalahnya adalah kan ganti ban. Kita akan ganti dari Michelin ke Pirelli. Nah, ini belum tahu. Nanti pengetesannya baru akan ada di Aragon gitu kan. Dan ini belum tahu akan seperti apa ban yang dibuat oleh Pirelli untuk MotoGP. Sebetulnya memang pekerjaan Yamaha ini bukan pekerjaan yang gampang karena ini bukan semata-mata bikin mesin aja guys. Bukan oke, inline 4 udah kelar kita sekarang bikin mesin V4 aja. Karena sebetulnya bikin mesin V4 ini itu kayak bikin motor dari awal banget. Sasisnya harus beda, semuanya itu beda. Jadi bukan hanya sekedar bisa pakai sasis yang lama gitu terus udah gitu ganti mesinnya aja templokin ke situ. Nggak bisa kayak gitu juga. Jadi ini bener-bener bikin semuanya dari nol lagi. Sangat menarik untuk melihat apakah Yamaha akan membawa mesin V4 ini di official testing di bulan September, tepatnya tanggal 15 di Misano nanti. Karena tentunya pengen dong ngeliat gimana rider-rider pabrikan Fabio Quartararo dan juga Alex Rins secara resmi nih kita bisa lihat, bukan private testing lagi, bahwa apa yang mereka rasakan di saat mereka naik Yamaha V4 untuk yang pertama kalinya. Yang performanya sudah teruji tentu Yamaha NMAX Turbo karena fitur Turbo Y-Shift-nya memberikan sensasi pengalaman berkendara yang baru dengan 3 tingkatan akselerasi, 1 low, 2 medium, dan 3 high dan cukup dilakukan hanya dengan menekan tombol turbonya saja. Dan Yamaha NMAX Turbo ini guys juga punya sistem navigasi yang canggih yaitu menggunakan Garmin Street Cross yang ditampilkan dengan TFT Infotainment Display. Terus lampu depannya ini juga didesain dengan premium dan punya dual LED projector yang membuat pencahayaannya semakin terang dan semakin fokus juga. Tapi kalau yang paling nempel di aku nih, Yamaha NMAX Turbo, ruang kakinya luas. Makanya nggak heran motor ini mendapatkan banyak penghargaan. Nah, kalian bisa langsung mampir ke dealer Yamaha terdekat atau bisa lihat website resminya Yamaha Indonesia untuk lihat lebih detailnya tentang Yamaha NMAX Turbo ini. Jangan pakai lama karena masih ada program Miliarder Yamaha. Ini adalah kesempatan buat kita mendapatkan uang tunai 1 miliar rupiah hanya dengan membeli motor Yamaha aja. Cepetan mampir ya.
Sekarang aku mau ngumumin siapa aja pedok kru yang mendapatkan merchandise dari Yamaha Indonesia. Ini dia, selamat buat para pemenang. Dan juga jangan lupa, jadi semua yang namanya aku tampilkan di sini, kalian silahkan kirimkan nama, alamat, nomor yang bisa dihubungi yang lengkap supaya paketnya nyampe. Paket hadiahnya bisa segera aku kirimkan ya. Silahkan di email ke kontak lucywiryono@gmail.com. Sekali lagi, isinya nama, alamat, dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi selengkap mungkin. Dan silakan di email ke kontak lucywiryono@gmail.com. Masih ada kuis nggak Mbak? Masih dong. Kuis hari ini, pertanyaannya adalah, tadi udah aku sebut ya. Sebutkan sistem navigasi yang ada di Yamaha NMAX Turbo yang didukung sama itu loh. Terus ditampilkan di mana? Itu jawabannya pokoknya ya. Dan jangan lupa nanti jawabannya ditulis di komen yang sudah aku pin. Nanti kalian tulis namanya, lokasi kalian, tinggalnya di mana, sama jawabannya apa. Oke? Aku tunggu. Race selanjutnya adalah di Sachsenring. Weekend ini nih, tanggal 11 sampai 13 Juli. Nah, sekarang kita masuk ke prediksinya. Ini adalah data dari sirkuit Sachsenring. Ini adalah sirkuit yang panjangnya 3,67 km, lebarnya 12 meter, longest straight-nya 700 meter, punya 3 tikungan ke kanan dan 10 tikungan ke kiri anti-clockwise. Jadi mainannya siapa? Pinter, Marc Marquez. Iyalah, tadi kan aku udah bilang ya, yang paling banyak menang, paling banyak pole di sirkuit ini adalah ya Marc Marquez. Dan ini memang kita ngomongin strateginya Marquez ya. Kalau misalnya dia sangat diunggulkan, dia ini justru akan sangat berhati-hati di Sachsenring. Jadi Marc Marquez tuh bilang ada 3 sirkuit yang menurut dia memberikan kemenangan yang paling signifikan di tahun 2025 ini. Yang pertama Lusail, yang kedua Mugello, dan juga Assen. Karena ketiga sirkuit ini dia tuh sebetulnya tidak merasa diuntungkan. Dia tuh harus berhati-hati dan ekstra fokus jika ingin melakukan attack. Karena rekornya emang gak bagus di 3 sirkuit ini. Tapi ternyata di tahun 2025 ini justru dia bagus banget di 3 sirkuit yang tadi aku sebut. Lusail, Mugello, dan juga Qatar. Sebaliknya justru di sirkuit yang dia sangat diunggulkan. Ingat Circuit of the Americas, ingat Jerez. Nah justru dia agak berantakan di situ. Makanya dia bilang kayaknya di sirkuit yang rekor gue bagus, ini justru gue harus berhati-hati. Dan bukan defensif, tapi dia gak mau maksa juga dan dia gak mau besar kepala duluan dan terlalu yakin. Jadi dia harus sangat berhati-hati karena meskipun sekarang poinnya dia itu udah sangat jauh, bahkan kayaknya kalau dia gak race 2 seri juga masih aman nih kayaknya ya. Jadi dia bilang gue harus sangat berhati-hati dan pokoknya targetnya setiap weekend adalah bisa mengamankan 37 poin. Artinya 37 poin itu menang di sprint dan juga menang di Grand Prix di hari Minggu. Sekarang kita mundur dulu ke tahun 2024 untuk melihat siapa saja yang berada di podium tahun lalu. Untuk sprintnya, yang ada di podium adalah Jorge Martin ada di P1, Miguel Oliveira ada di P2, dan Pecco Bagnaia ada di P3. Sementara Marc Marquez ada di P6 waktu sprint dan juga Alex Marquez ada di P7, Fabio Quartararo ada di P13. Untuk race podiumnya tahun lalu di tahun 2024, Pecco Bagnaia menang di sini, dia P1, P2-nya Marc Marquez, P3-nya Alex Marquez. Jorge Martin crash di 2 lap terakhir, makanya akhirnya Pecco Bagnaia yang menang. Nah, yang fenomenal sebetulnya dari race tahun lalu adalah Marc Marquez. Dia itu start dari P13. Ya, P13 guys, tapi dia berhasil finish di P2. Makanya kebayang gak tahun ini kayak apa mengerikannya dia. Apalagi dia juga udah punya strategi yang tadi gue bilang bahwa gue harus bener-bener mateng, gak boleh buru-buru, gak boleh terlalu nafsu juga. Nah, mengerikan kan? Tahun lalu aja P13 startnya, finishnya bisa di P2. Nah, itu waktu dia gain positions tahun lalu itu bener-bener satisfying banget sih kalau buat aku ngeliatnya. Karena kira ini orang gimana sih caranya dari 13 bisa finish di P2 itu sih luar biasa banget. Nah terus yang aku ingat dari tahun lalu itu adalah ini adalah momen pertama kalinya Alex Marquez dan juga Marc Marquez berbagi podium. Dan terakhir kali tuh kakak beradik yang bisa berbagi podium seperti ini adalah kalau nggak salah di tahun 1997. Tahun 2025 ini sering banget berbagi podiumnya ya kan. Nah kalau prediksi aku tentunya P1-nya adalah Marc Marquez, P2-nya Pecco Bagnaia. Tapi dia kayaknya nggak bisa sih pakai
break disc yang 355 lagi. Tapi ya tetap aku jagoin Pecco Bagnaia untuk Sunday race ya. Dan P3-nya aku menjagokan kalau nggak Acosta, mungkin Viñales. Kenapa tidak ada Alex Marquez di sini? Karena Alex Marquez itu kan fracture kan, udah dioperasi memang, tapi karena dia tuh fracture-nya di tangan sebelah kiri, di jari sebelah kiri. Nah, ini kan sirkuitnya banyak tikungan ke kiri banget ya. Jadi takutnya dia belum optimal. Makanya aku agak kurang yakin gitu kalau mau menjagokan Alex Marquez di sini. Gitu. Teman-teman silakan kalau pengen menuliskan prediksinya siapa, tulisin di kolom komen. Jangan lupa juga buat ikutan kuisnya, giveaway-nya dari Yamaha Indonesia. Dan nulisnya nanti ya di komen yang udah aku pin. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton episode hari ini. Jangan lupa kita akan ketemu lagi tentunya di hari Minggu. Aku akan ngebahas sprintnya buat kalian dan juga hari Senin aku akan nge-review race-nya. Sementara untuk members tentunya akan dapetin konten lebih dulu dong. Jadi kalau pengen dapetin konten yang lebih cepat dan lebih banyak, kalian bisa ikutan jadi members Cepedok Talk dengan mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Aku hadir udah mulai dari hari Sabtu buat para members, oke? Sehat-sehat semuanya, jangan lupa buat ikutan kuis dari Yamaha Indonesia. Segera ketemu lagi di hari Minggu. Bye!